Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana kita mengenal Tuhan dengan mengenal namanya, saudara. Ya, kita akan melihat satu kisah bagaimana perjumpaan Musa dengan Tuhan dan Musa melihat kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan menyatakan namanya kepada Musa. Dan kita akan melihat satu peristiwa yang luar biasa yang mungkin jarang dialami oleh orang-orang. Bahkan Abraham sendiri ya tidak pernah melihat. Musa ini saya lihat orang yang punya pengalaman bersama dengan Tuhan luar biasa, saudara. Mari kita buka Keluaran pasal 34. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Jadi kalau saudara ikuti khotbah di tempat ini, saudara akan tahu bahwa Musa itu dia naik ke Gunung Sinai 40 hari 40 malam. Dan kemudian Tuhan kasih 2 loh batu yang asli. Maksudnya Tuhan sendiri yang tulis dengan tangannya. Musa bawa turun dari Gunung Sinai, dipecahkan Musa di kaki Gunung Sinai. Kenapa? Kenapa Musa pecahkan? Karena orang Israel melanggar hukum Tuhan. Ya, buat patung lembu emas. Jadi Musa marah, dia pecahkan di situ. Nah, karena dia pecahkan, kemudian Tuhan suruh buat lagi. Tapi kali ini Musa yang disuruh buat, saudara. Disuruh bawa naik ke atas gunung. Nah, terus ayat yang kedua. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau. Dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba, lembu sapi pun tidak boleh makan di rumput sekitar gunung itu. Jadi ini peristiwa kedua, ya 40 hari kedua di mana Tuhan suruh Musa naik ke atas gunung. Jadi Musa itu total di atas gunung Sinai 80 hari, saudara. Tidak makan, tidak minum. Ya, minggu lalu kita belajar tentang apa itu puasa. Bagaimana kita belajar dari Musa. Musa tidak makan minum 80 hari, saudara. Dia berjumpa dengan Tuhan. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi, naiklah ia ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa. Serta menyerukan nama Tuhan, ya, serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah. Nah, saudara, sebelum sampai ke sini, saudara, saya ingin bawa kita melihat backgroundnya. Kenapa Musa bisa diajak naik ke atas gunung dan Musa bisa berjumpa dengan Tuhan, bukan hanya dia dengar suara Tuhan, tapi di sini adalah Tuhan itu lewat secara fisik di depan Musa. Ya, tadi saya bilang bahwa Musa ini adalah seorang yang punya kesempatan secara fisik lihat Tuhan lewat di depannya, tapi dia tidak lihat dengan matanya. Dia disembunyikan Tuhan di dalam sebuah gunung batu, saudara. Nah, kita mundur sedikit ke pasal 33 dari ayat 18. Ini permintaan Musa kepada Tuhan. Ya. Musa bilang gini sama Tuhan, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Nah, ayat 19. Tapi firman Tuhan, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Saudara, kalau saudara ketemu di firman Tuhan, itu Tuhan semuanya huruf besar, T-U-H-A-N. Kalau saudara baca, saudara dengar, itu artinya Yahweh. Ya, saudara, ada nama Tuhan, Tuhan huruf besar semua, ada namanya Allah, itu Elohim. Nanti saya akan jelaskan apa bedanya Tuhan dengan Elohim. Ya, ada juga Tuhan, T-nya huruf besar, U-H-N kecil, itu Tuhan, Lord, Tuhan. Ya, tapi kalau Tuhan semua huruf besar, itu Yahweh. Ya, maka saya akan coba baca supaya mulai masuk di pikiran kita. Yahweh, ya. Tapi firman Tuhan, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Yahweh di depanmu.
Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia. Dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak akan tahan memandang apa? Wajahku. Sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Ya, jadi Musa bilang, Tuhan perlihatkanlah kemuliaan-Mu. Jadi Yahweh menjawab apa? Tidak ada seorang pun yang dapat melihat wajahku dan dia dapat hidup. Dengan kata lain, kemuliaan Tuhan adalah melihat wajah Tuhan. Dan memang tidak ada seorang pun di dunia ini yang pernah melihat wajah Bapa di sorga. Wajah Yahweh. Ya, tidak ada seorang pun yang pernah lihat, saudara. Tidak ada pernah seorang pun yang melihat wajah Tuhan secara fisik. Tuhan bilang apa sama Musa? Engkau tidak akan tahan memandang wajahku. Sebab tidak ada orang yang dapat memandang aku dapat hidup. Tuhan bilang apa, saudara? Ayat berikutnya. Berfirmanlah Tuhan, ada satu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu. Dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Jadi gini, saudara. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku. Tapi wajahku tidak akan kelihatan. Tuhan bilang gini, Musa, oke, permintaanmu ini sulit. Kamu tidak bisa lihat wajahku. Karena orang yang lihat wajahku dia pasti mati. Jadi bagaimana caranya? Ada satu gunung batu di situ, ada satu lubang di situ, ada satu celah di situ. Tuhan bilang kamu masuk ke dalam gunung batu itu. Nanti aku akan tutup kamu dengan tanganku. Setelah itu apa? Aku akan lewat. Kamu tidak lihat aku, nanti kamu cuma lihat bekas aku lewat. Itu sama dengan apa, saudara? Kalau saudara naik motor, yang asapnya itu banyak, saudara. Saya lihat, motornya udah lewat, tapi asapnya masih ada. Pernah lihat seperti itu? Nah, Musa itu suruh lihat cuma lihat sisa-sisa asapnya itu, saudara. Itu pun, saudara, kalau saudara nanti minggu depan mungkin saya akan bagikan yang terakhir, saudara, sebelum kita masuk tema Natal. Muka Musa itu bercahaya. Bercahaya, saudara. Dia harus tutup mukanya yang bercahaya itu. Saudara tahu, kita hari ini lebih daripada Musa. Karena apa, saudara? Musa tidak bisa lihat kemuliaan Tuhan. Tapi hari ini saya mau bilang sama saudara, kita lebih daripada Musa. Karena apa? Karena kita bukan hanya bisa lihat kemuliaan Tuhan, tapi kemuliaan Tuhan itu tinggal dalam hidup kita. Ayatnya di mana? Coba kita lihat Yohanes 1 ayat 14. Saudara, ini penting untuk kita ketahui, saudara. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini berita tentang apa? Natal. Firman yang jadi manusia. Ini siapa, saudara? Siapa dia? Yesus. Ya, Firman yang jadi manusia. Itu Yesus yang lahir sebagai manusia. Dan kita telah melihat apa? Kemuliaannya. Jadi kemuliaan Bapa itu siapa, saudara? Yesus. Kemuliaan Bapa itu siapa? Yesus. Jadi orang-orang yang pada waktu zaman Yesus, mereka bisa lihat kemuliaan Bapa, yaitu siapa? Yesus. Yesus berkata, barang siapa mau kenal siapa Bapa itu, lihatlah aku. Kalau saudara mau tahu Bapa kita seperti apa, Bapa kita itu sama persis dengan Yesus. Ya, saudara belajar tentang Yesus di dalam kitab Injil, saudara akan temukan siapa Bapa kita di sorga. Amin. Jadi firman yang jadi manusia itu adalah kemuliaan Allah. Dan pada waktu itu mereka bisa lihat kemuliaan itu, saudara. Kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat 18 kita lompat. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang tidak ada seorang pun, ini firman Tuhan berkata, dan beberapa kali di perjanjian baru juga dikatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ini konsisten, tidak seorang pun yang bisa melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dengan kata lain, tadi saya sudah bilang, kalau saudara mau lihat kemuliaan Allah, lihatlah Yesus. Lihatlah Yesus. Nah sekarang Yesus ada di mana? Secara fisik dia ada di sorga. Tapi secara spirit dia ada dalam hidup saudara dan saya. Makanya saya bilang tadi,
kita sebagai orang-orang perjanjian baru, kita lebih daripada Musa. Musa itu hanya bisa dapat bayangannya Tuhan saja. Untuk dia bisa lihat Tuhan tidak bisa. Dia dapat bayangannya Tuhan saja. Itu pun mukanya sampai bersinar-sinar. Hari ini kemuliaan itu tidak ada di luar kita. Kemuliaan itu ada di dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Kemuliaan Tuhan itu ada dalam hidup saudara dan saya. Makanya dikatakan Christ in you, the hope of glory. Pengharapan akan kemuliaan. Kristus dalam hidup saudara. Itulah pengharapan akan kemuliaan. Amin saudara. Betapa berbahagia kita hari ini. Dibandingkan orang-orang zaman dahulu. Bahkan dibandingkan Musa saudara. Kita punya kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Saudara bisa bayangkan betapa berharganya hidup saudara dan saya hari ini. Amin saudara. Nah kita akan kembali saudara. Jadi saudara tadi lihat bagaimana Musa bisa dilihat kemuliaan Tuhan. Dia disuruh masuk di gunung batu, dimasukkan di celah. So ini gambaran yang indah tentang bagaimana kita juga bisa melihat kemuliaan Tuhan. Gunung batu itu bicara tentang siapa? Siapa gunung batu kita? Yesus. Kalau saudara mau bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara, saudara harus ditaruh dalam gunung batu saudara, yaitu siapa? Kristus. Dan kalau saudara dalam gunung batu itu, saudara bisa lihat kemuliaan Tuhan. Amin. Dan tangannya itu yang selalu pegang hidup saudara dan saya. Tangannya itu yang menaungi hidup saudara dan saya. Nah, mari kita ke Keluaran pasal 34, saya akan jelaskan mulai ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Nah ini peristiwanya saudara. Tadi permohonan Musa, ini peristiwanya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama siapa? Yahweh. Ingat, Tuhan huruf besar semua itu apa? Yahweh. Kenapa waktu Tuhan turun, pertama yang diserukan nama siapa? Yahweh. Kenapa Tuhan menyerukan namanya sendiri di depan Musa? Ya, kenapa Tuhan itu menyerukan namanya sendiri? Kenapa Tuhan mesti kasih ingat Musa namanya dia? Sebenarnya Tuhan mau kasih ingat ya peristiwa bagaimana Musa berjumpa dengan Tuhan di Keluaran pasal 3 ayat 13 dan 14 dan 15. Waktu Musa disuruh sama Tuhan untuk kembali ke Mesir, membebaskan umat Israel di Mesir. Musa tanya sama Tuhan, Tuhan, kalau orang-orang tanya, siapa kamu? Siapa namamu? Tuhan bilang siapa? Aku adalah aku. Mari kita lihat sini saudara. Firman Allah kepada Musa, I am that I am. Aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan pada orang Israel, akulah aku yang telah mengutus aku kepadamu. Ayat 15. Tadi pagi saya lupa baca ayat 15. Ayat 15 juga penting saudara. Ya. Ada ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya, itulah sebutanku turun-temurun. Kenapa? Tuhan itu sungguh-sungguh memperhatikan namanya, ya, sehingga itu disebutkan ketika dia ketemu Musa. Saudara tahu, nama itu bukan sekedar nama. Nama itu memiliki arti di balik nama itu saudara. Ya, saudara tahu, ya, ketika seorang berikan nama buat anaknya yang baru lahir, harusnya nama itu tidak boleh sembarangan saudara. Karena di dalam nama itu memuat siapa anak itu. Ya, karakter anak itu. Tuhan itu memanggil kita dengan nama kita. Ya, dan Tuhan itu sangat peduli dengan nama bukan karena sesuatu, tapi Tuhan ingin tunjukkan bahwa nama itu bicara tentang identitas, nama itu bicara tentang karakter, nama itu bicara tentang kepribadian. Ya, kalau saudara lihat di Alkitab beberapa kali ada nama yang diberikan saudara. Nama Yehuda, saya ambil contoh nama Yehuda. Yehuda itu namanya artinya apa? Pujian, praise. Kenapa nama Yehuda bisa muncul? Pada waktu itu Lea punya anak yang keempat namanya Yehuda. Dan waktu dia punya anak yang keempat itu saudara tahu, dia bilang sama Tuhan gini, kali ini aku akan memuji Tuhan. Karena apa?
Dia tidak peduli lagi suaminya mau sayang sama dia atau tidak. Kan suaminya lebih sayang sama Rahel. Jadi dia bilang, Tuhan aku tidak peduli suamiku sayang atau sama aku atau tidak. Kali ini aku akan memuji Tuhan. Sehingga lahirlah nama Yehuda. Praise, pujian. Ada lagi nama Esau. Esau itu artinya apa? Berbulu. Ya, lahir memang dia lahir tubuhnya berbulu. Yakub. Yakub itu artinya apa saudara? Dia lahir itu dia pegang tumit kakaknya kasih jatuh. Tarik-tarik begini saudara. Nah, makanya dia dinamakan dia pemegang tumit. Ya, dia memang dari lahir dia suka mau menjatuhkan. Tapi saudara, nama itu menjelaskan siapa orang itu. Makanya kalau saudara mau punya anak di tempat ini ya, ada yang mau punya anak tempat ini, jangan pilih nama sembarangan. Pilihlah nama yang saudara doakan. Karena nama itu bicara tentang identitas. Nah, saudara, kenapa Tuhan menyebutkan nama Yahweh? Tuhan bilang dia menyerukan nama Yahweh. Karena apa saudara? Di balik nama itu saudara, ada satu arti yang luar biasa yang Tuhan ingin umatnya kenal dia dari nama itu saudara. Sebenarnya bukan soal, wah sebut nama ini dosa tidak dosa, bukan saudara. Tapi waktu kita sebut nama itu, kita tahu arti di balik nama itu dan landasan teologi kita, landasan pengenalan kita akan Kristus, akan Tuhan kita, dimulai dari pengenalan kita akan siapa dia. Betul ya saudara? Kalau saudara tidak kenal siapa Tuhan saudara, saudara tidak mungkin kenal siapa diri saudara. Betul? Karena teologi itu bicara bagaimana engkau kenal Tuhanmu. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang mau mewahyukan dirinya kepada saudara. Kalau engkau tidak kenal dia, tidak mungkin kau bisa tahu siapa dirimu. Karena Tuhan yang ciptakan hidup saudara. Apa yang kau percayai tentang Tuhan akan menentukan apa yang akan kau lakukan dalam hidup ini. Amin saudara. Sehingga ini sangat vital saudara. Nah, Tuhan memperkenalkan dirinya. Hari ini saya akan bagikan ini. Dasar kita mengenal Tuhan, dia sendiri yang memperkenalkan buat kita. Dalam Keluaran pasal 3, dikatakan ayat 14 tadi coba. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, ini Yahweh. Ya, I am that I am, aku adalah aku. Yang pertama saya mau bilang gini, karena waktu dia Tuhan bilang aku adalah aku. Dia mau bilang bahwa aku ada bukan karena apa-apa saudara. Aku ada karena aku. Saudara tahu bahwa di dunia ini, semua yang ada, kalau ada itu pasti karena ada penyebabnya. Ya, saya kasih contoh. Saudara ada itu karena siapa? Tidak mungkin kan saudara tiba-tiba ada. Betul tidak saudara? Saudara ada itu kan pasti karena siapa? Karena siapa? Karena saudara punya orang tua, betul? Ada papa, ada mama. Tidak mungkin kan tiba-tiba saudara buka mata tiba-tiba langsung ada di dunia. Tidak bisa saudara. Saudara ada karena ada bapak dan mama. Bapak dan mama ada karena ada kakek dan nenek. Kalau itu ditarik terus, semuanya itu pasti akan mengarah kepada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ada karena apa? Karena Tuhan, betul? Kalau ditarik semua, karena Tuhan ciptakan mereka. Jadi kalau mau ditarik semua yang ada, kursi ini, meja ini, mic ini, semua ini ada karena ada penyebabnya. Tidak bisa ada sendiri. Pasti ada penyebabnya kenapa itu ada. Ya, hanya Tuhan, hanya Yahweh yang berkata, I am that I am. Aku ada karena aku sendiri. Aku tidak butuh penyebab lain supaya aku ada. Makanya dia berani berkata, akulah Alfa, akulah Omega, aku yang awal, aku yang akhir. Amin saudara. Sehingga semua kita ada di dalam dia. Ya, Tuhan berkata, I am that I am. Aku ada karena aku ada. Itu yang pertama. Yang kedua, I am that I am. Tuhan mau bilang, akulah the great I am. I am itu artinya apa? I am itu artinya aku ada sekarang. Bukan berarti dia tidak ada di masa lalu. Karena dia Alfa Omega, dia ada di semua waktu. Masa lalu waktu sudah bilang aku ada sama Tuhan,
Juga I am. Dia ada pada masa itu. Masa sekarang I am. Masa depan juga saudara akan bilang dia I am. Tuhan akan bilang I am. Jadi sebenarnya Tuhan mau bilang gini, aku bukan hanya mau ada di masa lalumu. Aku bukan hanya mau ada di masa depanmu. Saudara pengen Tuhan itu di masa lalu saudara atau ada di masa depan saudara? Saya percaya kita semua mau Tuhan itu ada di masa sekarang kita. Amin. Besok juga kita berkata Tuhan, Engkau ada sekarang. Tahun depan juga kita berkata, Engkau ada sekarang. Amin saudara. Kalau kita berkata Tuhan nanti Tuhan tolong, berarti sekarang belum dong. Nanti Tuhan ada, berarti sekarang belum ada dong. Nah Tuhan ingin berikan kita kepastian. Apapun situasi saudara, apapun keadaan saudara, dialah the great I am. The great I am itu bicara tentang bahwa dia ada sekarang buat hidup saudara dan saya. Amin saudara, amin. Nah, Yahweh atau I am that I am itu sebenarnya pribadi siapa? Pribadi Yesus. Saya ingin tunjukkan beberapa ayat dalam firman Tuhan. Yesus beberapa kali menyatakan dirinya sebagai I am. Ya, coba kita buka Yohanes 4 ayat yang ke-26. Yesus kepadanya, nyanyi siapa? Wanita Samaria. Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Kan dia tanya tentang Mesias. Mesias mana Mesias? Nah Yesus berkata, akulah dia. Kata akulah dia dalam bahasa Inggrisnya I am. Coba tampilkan bahasa Inggrisnya. I am that speak unto, itu am he ya, I am. Jadi waktu Yesus berkata I am, itu bukan sekarang dia berkata tentang dirinya siapa, manusia. Tapi dia sedang berkata I am itu connect dengan dia adalah I am that I am. Setiap kali saudara bilang I am, itu selalu bicara tentang keilahiannya dia. Dia bukan manusia biasa, dia adalah manusia ilahi. Ya, coba kita lihat di Yohanes 8 ayat yang ke-58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, kalau kita baca dalam bahasa Indonesia kurang jelas saudara. Kita lihat dalam bahasa Inggrisnya coba saudara. Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, before Abraham was, apa? Before Abraham was, apa? I am. Saudara waktu Yesus bilang I am, sekali lagi itu dia bukan bicara dirinya sebagai manusia. Dia bicara akulah Yahweh, I am that I am. Dia berkata akulah yang ditemui Musa di padang di semak belukar itu. Akulah Yahweh itu, akulah Yahweh itu. Saudara tahu gara-gara Yesus bilang I am sama orang Yahudi, dia mau dilempari batu. Saudara coba lihat ayat 59. Bahasa Indonesianya. Lalu mereka mengambil batu untuk apa? Melempari dia. Tapi Yesus menghilang dan meninggalkan. Jadi saudara kalau Yesus cuma bicara tentang dirinya ada sebelum Abraham ada, orang-orang tidak tersinggung. Yang buat orang-orang tersinggung adalah ketika dia mendeklarasikan dirinya bahwa dia adalah I am that I am. Dia adalah Yahweh itu sendiri. Dia adalah Yahweh itu sendiri, itu yang buat orang-orang marah pada waktu itu. Dia bilang penista agama. Ini orang penista agama, ini menghujat Tuhan. Mereka kalau mau lempar dia pakai batu. Tapi firman Tuhan bilang apa? Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Karena apa? Karena Yesus tidak bisa dibunuh. Yesus menyerahkan nyawanya. Amin saudara. Saudara bisa lihat Yesus berkata I am. Waktu Yesus bilang I am, dia sedang berkata aku adalah Yahweh itu. Ya, aku adalah Yahweh itu. Saya akan tunjukkan satu ayat lagi, Yohanes 8 ayat 24. Sebenarnya ada 7 ayat yang Yesus bicara tentang itu. Tapi tidak semua. Waktu kita nanti habis sudah. Saya ingin tunjukkan saja bahwa Yesus adalah Yahweh itu saudara. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam apa? Dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Yesus berkata kalau kamu, tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa I am. Coba tampilkan dalam bahasa Inggrisnya. Sekali lagi Yesus bilang,
Akulah Yahweh. Akulah Yahweh. Di sini dia bilang, kalau kamu tidak percaya sama aku adalah Yahweh itu, maka kamu akan mati dalam dosamu. Ya, kamu akan mati dalam dosamu. Nah, ini sudah lihat, I said therefore unto you that you shall die in your sins, for if you believe not that I am. Yesus berkata, akulah Yahweh itu. Kalau kamu tidak percaya akulah Yahweh itu, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Amin, saudara. Saudara bisa lihat, ya. Nah, satu lagi, Yohanes 6 ayat yang ke-20. Tapi ia berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut. Ini dalam Young Literal Translation dikatakan, I am, be not afraid. Jadi setiap kali Yesus bilang I am pakai bahasa Ibrani, itu dia sedang bicara tentang dirinya adalah Yahweh itu. Ya, dan ini bicara kepada murid-muridnya. Kapan peristiwa ini, saudara? Peristiwa ini terjadi waktu murid-muridnya sedang ada di tengah badai. Murid-muridnya sedang ada di atas kapal di tengah danau Galilea, jam tengah malam mereka ada di tengah badai, dan firman Tuhan katakan jam 3 pagi Yesus turun di tengah danau, Yesus ada di gunung berdoa, Yesus berjalan di atas air, dan kemudian dia sengaja lewat, sengaja seperti tidak lihat. Mereka bilang, hantu, hantu, hantu. Hantu, hantu. Nah, hantu dan Tuhan kan hampir sama, saudara. Hantu, hantu. Ya. Jadi kemudian mereka berkata apa? Hantu, hantu. Tuhan bilang tidak. I am. Ini aku. Jangan takut. Yesus berkata I am. Jadi saudara, I am itu bicara tentang apa? Tuhan mau bilang, aku ini Tuhan yang ada buat hidupmu sekarang dalam segala situasi kehidupanmu. Amin, saudara. Hari ini the great I am itu bukan di luar sana. The great I am itu ada dalam hidup saudara dan saya. Saudara tahu, ya apa yang buat kita jadi takut sebenarnya? Apa yang buat kita jadi takut? Kenapa hidup kita menjadi stres, depresi? Karena kita merasa bahwa ketika kita menjalani hidup ini, kita sendirian. Betul tidak, saudara? Kalau saudara menjalani hidup ini, saudara merasa saudara sendirian, saudara akan gampang stres. Saudara akan gampang lemah, saudara akan gampang takut. Tapi ketika saudara menjalani hidup ini, saudara tahu bahwa saudara tidak pernah sendirian. Bahwa ada the great I am, ada seorang pribadi yang selalu ada buat hidup saudara. Dia tidak pernah tinggalkan saudara. Bahkan dalam saat-saat tergelap sekalipun dalam hidupmu, saat-saat terendah sekalipun dalam hidupmu, dia ada bersama saudara. Saudara akan ada kekuatan. Betul tidak, saudara? Saudara lihat, selain ini ada beberapa, Yesus pernah bilang I am. Dan ini terkenal, ada 7 juga, saudara. Aku apa? Aku adalah, ada yang tahu? Aku adalah roti hidup. Ya, apalagi Yesus bilang dirinya apa? Aku adalah terang dunia. Apalagi? Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Aku adalah kebangkitan dan hidup, betul? Apalagi? Aku adalah pintu, betul? Apalagi? Aku gembala yang baik, betul? Apalagi, saudara? Nah, Yesus berkata demikian. Karena apa, saudara? Yesus ingin bilang sama kita, kehadirannya dalam hidup saudara dan saya, itu bukan cuma sekedar pajangan. Kenapa dia bilang I am that I am? Untuk memberikan kita kepastian bahwa saudara tidak pernah sendiri. Dia berkata Immanuel, God is with us. Tuhan itu ada bersama kita. Untuk apa dia bersama kita? Bukan sekedar simbol, bukan sekedar pajangan. Tapi untuk menjadi segala sesuatu sesuai dengan apa yang kita alami dalam hidup ini. Kalau saudara sedang lapar, dia jadi roti hidup dalam hidup saudara. Kalau saudara sedang mengalami jalan buntu, dia jadi pintu buat saudara. Kalau saudara sedang stres, dia jadi damai sejahtera buat saudara. Kalau saudara sedang sakit, dia jadi kesembuhan buat saudara. Kalau saudara sedang mengalami masalah, dia jadi jalan keluar buat hidup saudara. Amin, saudara. Itulah the great I am. Itulah yang Tuhan bilang. Kehadirannya dalam hidup kita bukan cuma sekedar simbol.
Tapi dia mau bilang, aku bisa jadi segala sesuatu yang kau butuhkan dalam hidup ini. Amin saudara. Asal kita mempercayai dan kita menyadarinya di dalam hidup ini. Ya. Mari kita kembali ke Keluaran pasal 34. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Yahweh. Berjalanlah Yahweh lewat dari depannya dan berseru, Yahweh, Yahweh, sekali lagi. Kenapa 2 kali? Saudara tahu kalau dalam Alkitab itu sesuatu disebut 2 kali, itu artinya punya arti yang penting. Arti Tuhan mau bicara sesuatu. Saudara ingat, siapa yang disebut 2 kali di Alkitab? Siapa lagi ayo? Ada yang tahu? Marta, Marta. Saudara ingat? Yesus bilang, Marta, Marta, kamu ini terlalu sibuk. Kalau Tuhan bilang 2 kali, penekanan 2 kali, itu artinya ada sesuatu yang penting yang Tuhan mau bicara. Ya. Nah, semua tahu apa yang penting yang Tuhan mau bicara. Mari kita teruskan. Karena Tuhan mau bicara di balik nama Yahweh. Waktu engkau berdoa, engkau tahu kepada siapa engkau berdoa. Engkau tahu karakter kepribadian Tuhan yang mana engkau datang pada Dia. Atribut Tuhan. Hari ini kita akan lihat saudara. Yahweh, Yahweh, Elohim. Nah, apa bedanya Yahweh dan Elohim? Elohim atau Allah yang kita sebut dalam Alkitab kita, itu bukan nama. Ya, itu adalah title atau gelar. Bahasa Inggris God. Tapi bahasa kita diterjemahkan Allah. Tapi itu bukanlah nama, itu cuma gelar. Jadi semua agama itu punya Allah. Tapi tidak semua agama mengenal Allahnya sebagai Yahweh. Yahweh itu hanya orang Israel dan kita, orang percaya, orang Kristen. Yahweh yang pertama selalu menunjuk pada Allah perjanjian. Dia Tuhan yang buat perjanjian. Kita ini ada dalam perjanjian, sudah. Tuhan kita adalah Tuhan yang buat perjanjian. Ya. Elohim itu adalah Allah pencipta, Allah Maha Kuasa. Semua agama percaya itu. Tapi Yahweh, Allah perjanjian, itu hanya kita yang punya dan orang Israel. Orang Israel perjanjiannya di mana? Di Gunung Sinai. Kita orang percaya perjanjiannya di mana? Di Gunung Sion. Di Gunung Sion ada perjanjian yang dibuat antara Bapa sebagai Allah dan Yesus sebagai manusia, mewakili kita semua. Dan kita hidup dalam perjanjian itu untuk selama-lamanya. Amin saudara, kita mesti kuat di sini, kita mesti pegang mati ini saudara. Ya, nah apa itu Yahweh? Yahweh, Yahweh Elohim, penyayang dan pengasih. Panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Saudara, saya ingin bawa kita dalam bahasa Inggrisnya, bukan saya mau sok-sokan bahasa Inggris saudara, tapi kadang-kadang dalam bahasa Indonesia itu kurang tepat saudara, kurang bisa dimengerti gini saudara. Penyayang dan pengasih, apa bedanya penyayang dan pengasih? Saya bingung kan, penyayang pengasih, apa sih penyayang dan pengasih? Tapi bahasa Inggrisnya dikatakan gini saudara. The Lord, Yahweh, the Lord, itu Yahweh. The Lord God, merciful and gracious. Katakan merciful. Gracious. Apa artinya merciful? Merciful itu dari akar kata mercy, kemurahan. Gracious dari akar kata grace, artinya kasih karunia. Saudara tahu bedanya kemurahan dan kasih karunia? Ada yang tahu? Kemurahan itu apa saudara? Kemurahan itu adalah sesuatu yang harusnya saudara dapatkan, tapi itu saudara tidak dapatkan, diluputkan Tuhan. Diluputkan. Kemurahan itu harusnya kita yang terima itu, tapi kita tidak dapat itu. Contoh gini saudara, tadi pagi saya kasih ilustrasi, contoh kita habis pulang dari gereja nih, wah kita udah lapar ini, kita cepet-cepet langsung naik motor gas, dan kemudian lewat lampu merah, lampu sedang merah, kita gas terus. Ada polisi di situ, dia langsung prit. Malam-malam ada polisi tidak ya? Tiba-tiba prit, hari Minggu tidak ada polisi ya, tapi ini ilustrasi saja saudara ya. Tiba-tiba sudah di prit, sini. Kamu melanggar lampu merah. Tiba-tiba saudara bikin muka kasihan. Bikin muka apa? Kasihan begitu ya. Ampun Pak polisi, ya. Beta sonde sengaja.
bikin muka memelas. Pak polisi, oh ternyata kamu. Ya sudahlah, saya tidak jadi tilang kamu. Harusnya saudara dapat tilang, tapi saudara tidak ditilang, itu kemurahan saudara. Itu kemurahan. Ya. Nah, kasih karunia, apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu artinya saudara mendapatkan apa yang tidak layak saudara dapatkan. Ya, mungkin ini contohnya yang sama saudara. Pak polisi, saudara melanggar lampu merah, prit, ayo, ditilang. Wah, udah buat tilang nih. Tapi kemudian Pak polisi bilang, saudara bilang, saya tidak punya uang, saya tidak bisa bayar tilangnya. Oke sudah, serahkan saya yang bayar tilang kamu. Saya bayar tilang kamu, tapi saya juga akan kasih kamu bonus. Saya kasih kamu uang bensin karena muka kamu memelas. Muka kasihan gitu. Kasih uang bensin 50.000. Itu kasih karunia. Itu kasih karunia. Saya bisa bedakan kasih karunia dan kemurahan. Tapi di lain sisi, antara kasih karunia dan kemurahan, ada satu lagi. Harus berjalan bersama-sama, namanya keadilan. Saudara tahu apa itu keadilan? Keadilan itu adalah saudara mendapatkan apa yang harusnya saudara dapatkan. Itu keadilan. Saudara percaya Tuhan kita Tuhan yang adil? Ada yang percaya Tuhan kita Tuhan adil atau tidak saudara? Kalau Tuhan tidak adil, dunia ini tidak bisa berdiri saudara. Dunia ini berdiri karena keadilan Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang adil. Dari ilustrasi tadi gambaran keadilan Tuhan itu apa? Keadilan itu apa? Saudara melanggar, prit. Oke, saya harus bayar. Saya harus ditilang. Nanti saya akan urus tilangnya, saya akan bayar tilangnya. Itu adil. Adil karena apa? Saudara melanggar lampu merah, saudara ditilang, itu adalah keadilan. Betul? Itu adil. Namanya saudara melanggar itu ditilang. Tapi saudara, saya ingin bawa kita melihat bahwa 3 ini saudara, atribut ini adalah atribut dasar yang Tuhan punya. Kemurahan, kasih karunia, dan keadilan. 3 atribut ini tidak mungkin Tuhan langgar dalam hidupnya. Kemurahan Tuhan itu apa? Tuhan mau saudara itu tidak binasa. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, dari ayat ini saja kita bisa melihat kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan keadilan Tuhan. Kemurahan Tuhan itu di mana? Dia tidak mau saudara binasa. Dia tidak mau saudara binasa. Keadilan Tuhan bicara apa? Bahwa kita harus binasa. Saudara tahu bahwa kita semua ini orang berdosa. Tidak ada dosa besar, dosa kecil. Kita bahkan lahir, udah berdosa. Kita belum buat dosa, tapi benih daripada Adam mengalir dalam hidup kita, benih dosa. Manusia dosa, begitu lahir manusia dosa. Dan setiap kita berbuat dosa, ya, setiap kita disebut orang berdosa bukan karena kita berbuat dosa. Tapi karena kita orang berdosa, maka kita berbuat dosa. Setiap kita itu pasti masuk neraka, saudara. Kalau kita tidak datang pada Tuhan. Setiap kita pasti binasa, saudara. Kalau kita tidak datang pada Tuhan. Ya, makanya itu keadilan, saudara. Tapi bagaimana kasih kemurahan Tuhan bisa berjalan bersama-sama dengan keadilannya? Bisa berjalan bersama-sama dengan kasih karunia-Nya. Kasih karunia-Nya berkata apa? Saudara bukan hanya diluputkan dari kebinasaan, tapi sudah diberikan hidupnya yang kekal. Sudah diberikan hidupnya sendiri. Sudah diberikan pribadinya. Hari ini identitas yang baru. Saudara bukan hanya dibebaskan dari dosa, tapi saudara punya hidup Kristus dalam hidup saudara. Saudara punya Roh Kudus dalam hidup saudara. Saudara punya identitas yang baru. Saudara punya hidup yang diberkati. Itu adalah anugerah Tuhan. Anugerah berbicara tentang sesuatu yang tidak layak kita terima, tapi kita terima dalam hidup ini. Itu adalah anugerah kasih karunia Tuhan. Bagaimana anugerah, kemurahan, dan keadilan itu bisa berjalan bersama-sama, saudara. Tidak ada cara lain. Bagaimana keadilan Tuhan tetap dijalankan.
Setiap dosa harus dihukum, setiap pelanggaran harus dihukum. Tidak ada cara lain, dia harus mengirimkan anaknya yang tunggal di atas kayu salib. Keadilan Tuhan dijalankan, tapi kemurahan Tuhan juga dijalankan. Kasih karunia Tuhan juga diberikan, saudara. Amin, saudara. Kemurahan Tuhan terjadi di atas kayu salib. Harusnya kita binasa, tapi kita diluputkan dari kebinasaan. Siapa yang jalankan itu? Dosa tetap dihukum, tapi bukan atas diri saudara, tapi dalam pribadi Yesus. Dosa itu dihukumkan, dosa itu dimasukkan, setiap kutuk, setiap pelanggaran itu ditanggungkan di dalam tubuh Yesus. Keadilan Tuhan dijalankan. Bukan hanya keadilan, kasih karunia Tuhan diberikan. Waktu saudara percaya pada Yesus, saudara bukan hanya diampuni dosa-dosa saudara, saudara diberikan hidupnya yang baru, saudara diberikan statusnya yang baru, saudara diberikan Roh Kudus dalam hidup saudara, saudara diberikan pribadinya sendiri menjadi hidup saudara dan saya hari ini. Amin, saudara. Itu berita Injil. Di atas dasar inilah kita mengenal siapa Tuhan kita. Amin. Di atas dasar inilah kita mengenal siapa Tuhan kita. Kalau saudara tidak mengenal ini, pengenalan kita, itu bukan Injil, saudara. Injil bicara tentang 3 atribut Tuhan ini. Kemurahannya, kasih karunia-Nya, keadilannya berjalan bersama-sama. Bagaimana itu bisa berjalan? Saudara dapat kemurahannya, diluputkan dari dosa. Saudara dapat kasih karunia-Nya, diberikan identitas yang baru. Tapi keadilannya dijalankan di atas tubuh Yesus. Yesus ambil itu penghukuman. Semuanya jalan. Dan itu Injil, saudara. Amin. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia mencintai saudara. Nah, saudara lihat, the Lord God, merciful and gracious, long suffering, panjang sabar. Tuhan itu panjang sabar. Ya, dan firman Tuhan berkata dalam 2 Petrus 3 ayat 18. Coba kita lihat. 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik. Dan ini bicara konteksnya tentang kedatangan Tuhan, hari Tuhan. Tuhan bilang gini, ada orang yang ejek-ejek, kapan Tuhan datang, kapan Tuhan datang, mana katanya Tuhan datang, dari dulu kala Tuhan datang, mana buktinya? Saudara, Tuhan itu belum datang, bukan karena dia tidak mau datang. Tuhan itu belum datang, karena dia sedang menantikan, dia sedang sabar. Firman Tuhan katakan dia sabar. Karena dia mau semakin banyak orang yang boleh kenal dia dan diselamatkan. Amin, saudara. Hatinya, saudara. Ada yang tidak sabar lagi dijemput Tuhan? Ada yang tidak sabar ketemu Tuhan? Kalau ditanya gini tidak ada yang mau, saudara. Tapi kalau bilang cinta Tuhan, wah cinta Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau jemput, tidak ada yang siap, saudara. Jangan dulu Tuhan. Jemput sama Tuhan itu ada 2 cara, saudara. Tuhan datang di awan-awan, atau sudah dijemput duluan sebelum yang lain, saudara. Tidak ada yang mau, betul? Tuhan jangan dulu, Tuhan saya belum nikah, Tuhan. Tuhan masih banyak tugas yang belum selesai. Sebenarnya saya bayangkan kalau orang sudah ketemu Tuhan, Tuhan, dia tidak akan mau kembali ke bumi, saudara. Karena apa? Dia akan alami satu pengalaman yang bersama Tuhan itu jauh lebih indah daripada apa yang kita lihat di bumi ini, saudara. Ya, ada yang mau bilang, Tuhan, saya mau cepet-cepet, masalah banyak. Ada banyak pergumulan, cepet-cepet angkat saya. Harusnya saudara, Tuhan, kapanpun Tuhan panggil, saya siap. Kalaupun saya masih ada di bumi ini, artinya Tuhan masih punya tanggung jawab. Tapi kalau Tuhan datang di awan-awan, saya percaya saya juga akan diangkat bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Kapanpun Tuhan datang, kita selalu siap. Amin. Tapi kalau Tuhan belum datang, itu artinya dia sabar. Sabar apa? Untuk supaya semakin banyak orang boleh mengenal Tuhan. Amin. Sehingga hari ini kita terus beritakan tentang kabar baik, tentang apa karya Kristus. Supaya setiap orang bisa dengar, waktu mereka dengar, Roh Kudus jamah hati mereka buka hati mereka.
dan mereka boleh mengalami lahir baru. Mereka diselamatkan oleh karena apa yang mereka dengar. Amin saudara. Mari kita kembali kitab Keluaran saudara. Nah kita sedang belajar tentang atribut Tuhan melalui namanya. Berjalanlah Tuhan dari depan dan berseru, Yahweh, Yahweh, Elohim, penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah, katakan berlimpah. Apa bedanya berlimpah dengan pas-pasan? Apa bedanya berlimpah dengan pas-pasan? Kalau pas-pasan itu ya, pas butuh, pas ada. Tapi kalau berlimpah, saudara tidak butuh pun dia terus berlimpah. Saudara ambil, dia tambah banyak, tambah banyak. Saya mau bilang gini saudara, kasih setia Tuhan itu berlimpah-limpah. Ya. Kebaikannya itu berlimpah-limpah. Tidak pernah habis saudara. Saya ingat dalam Roma pasal 5 ayat 17, mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, mereka akan berkuasa dalam hidup ini. Jadi kalau saudara belum berkuasa dalam hidup ini, berkuasa itu bukan saudara jadi pejabat, bukan saudara ya. Saudara berkuasa itu artinya saudara bisa menguasai, berjalan di atas setiap masalah yang ada dalam hidup saudara. Kalau saudara sedang berkuasa, iblis tidak berkuasa atas hidup saudara. Ya. Nah kalau saudara belum berkuasa, saudara selalu dikuasai masalah, artinya saudara mesti terus minta, datang pada Tuhan, minta kelimpahan kasih karunia-Nya. Sadari kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Kalau saudara sadari itu, saudara akan dibuat berkuasa dalam hidup ini. Tuhan yang buat saudara berkuasa. Ya, Roma 2 ayat yang keempat, coba kita lihat. Kita mesti kenal atribut Tuhan. Bagaimana engkau datang pada Tuhan? Apa yang kau pikirkan tentang Dia? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahan-Nya, kesabarannya, kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah apa? Menuntun engkau kepada, jadi yang menuntun kita pada pertobatan apa? Kemurahan Allah atau kekerasan Allah? Kemurahan Allah atau kejahatan, atau bukan kejahatan apa? Saudara bisa kenal, saudara bisa mengalami pertobatan yang sejati itu karena saudara takut sama Tuhan, karena saudara apa? Takut penghukuman dari Tuhan, atau saudara mengalami kasih-Nya. Saya percaya firman Tuhan berkata, pertobatan yang sejati itu adalah ketika saudara mengalami kemurahan-Nya dan kasih-Nya. Kemurahan-Nya dan kasih-Nya itulah yang memimpin kita kepada pertobatan yang sejati. Amin saudara. Nah, itu atribut Tuhan. Dia adalah Allah yang penyayang, pengasih, berlimpah kasih setianya. Semakin saudara datang pada Dia, bahkan saat-saat engkau gagal sekalipun, saat-saat engkau dalam titik terendah dalam hidupmu, selalu sadari akan kasih-Nya, selalu sadari akan kemurahan-Nya, selalu datang pada Dia dan sadari kemurahan-Nya. Itu yang akan mengubahkan kehidupan saudara dan saya. Ya, itu akan mengubahkan kehidupan kita. Kalau saudara datang pada Tuhan dengan takut penghukuman, mungkin saudara bisa berubah, tapi perubahan saudara tidak, bukan perubahan yang pertobatan yang sejati. Perubahan karena saudara takut. Wih, kalau tidak taat sama Tuhan saya masuk neraka. Tidak ada sebuah keintiman. Yang saudara lihat dari Tuhan adalah Tuhan yang selalu siap dengan penghukuman, cari kesalahan saudara. Siap untuk menghajar saudara. Siap untuk membinasakan saudara. Ayo saya cari, kamu buat salah apa hari ini. Saudara kalau Tuhan seperti itu, saya takut tidak dekat Tuhan. Saudara tidak berani datang sama Tuhan. Karena kalau saudara datang sama Tuhan, kita salah apa lagi nih. Kalau sama orang yang suka cari salah saudara, kira-kira saudara suka dekat tidak? Saudara suka dekat tidak? Suka? Saya percaya kita tidak suka, betul? Tapi kalau saudara datang pada Tuhan, dan saudara lihat Dia adalah Tuhan yang bukan suka cari salah saudara, tapi Tuhan yang mencintai saudara. Dia tahu kelemahan saudara, Dia tahu kegagalan saudara, dan Dia berkata, aku mencintaimu. Dan saya percaya cintanya itu akan merubah hidup saudara. Saudara tidak akan ada terus di posisi gagal terus. Saudara mengalami cintanya itu. Cintanya itu yang mengubah kehidupan saudara. Amin saudara. Itulah yang Tuhan mau kita kenal Dia.
atributnya dia. Bahkan dia katakan pada Musa. Coba kita kembali ke Keluaran. Keluaran pasal yang ke-34. Dia penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Ayat yang ke-7. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Nah saudara, saya ingat kisah Yunus. Ingat kisah Yunus? Yunus itu ditugaskan sama Tuhan untuk apa? Pergi ke Niniwe. Untuk apa? Kasih tahu sama Niniwe. Ya, beritakan firman Tuhan. Tapi Yunus tidak pergi, Yunus tidak taat. Yunus lari ke Tarsis. Ya. Akhirnya apa? Tuhan tangkap dia. Saudara, kalau saudara ada panggilan Tuhan, saudara tidak bisa lari kemana-mana. Mau lari sampai ke ujung dunia pun Tuhan akan kejar. Saudara. Yunus lari ke Tarsis, tapi Tuhan tangkap dia masukkan Yunus di perut ikan. Dan Yunus masuk di perut ikan 3 hari 3 malam. Sebenarnya ini gambaran daripada siapa? Gambaran daripada Yesus. Yunus itu gambaran daripada Yesus. Ya. Yesus diutus oleh Bapa untuk menjadi pengantara buat kita. Bedanya apa? Yunus tidak taat. Yesus taat. Yunus lari dari panggilan. Yesus taat pada apa yang diperintahkan Bapa. Dia naik di atas kayu salib. Sehingga hari ini kita boleh diselamatkan. Yunus 3 hari di perut ikan. Yesus 3 hari di perut bumi. 3 hari kemudian Yunus keluar dari perut ikan. Dia beritakan pada Niniwe. Niniwe semua diselamatkan. Yesus 3 hari di perut bumi. Setelah kebangkitannya, kita semua bisa peroleh identitas yang baru. Amin saudara. Saudara lihat Yunus pasal 4 ayat yang kedua. Apa yang Yunus kenal tentang Tuhannya dia? Dan berdoalah Yunus pada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri dari Tarsis, melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Dia kutip dari mana ini saudara? Keluaran 34. Dia dapat atribut Tuhan, dia dapat pengenalan akan Tuhan dari apa yang Musa tulis. Ya, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi gini saudara, Yunus ini menyesal. Tuhan kan tahu kenapa beta mau pergi di Niniwe. Karena beta tahu Tuhan punya sifat itu seperti apa. Karena aku tahu Tuhan itu seperti apa. Tuhan itu pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Kalau aku pergi ke Niniwe, pasti Niniwe diselamatkan. Dengan kata lain, Yunus tidak mau Niniwe diselamatkan. Yunus mau Niniwe dibinasakan. Yunus tidak mau Niniwe diselamatkan. Ada yang kita seperti itu di tempat ini? Lihat orang lain dipulihkan, diselamatkan, kita jengkel. Ada seperti itu? Ada lihat orang lain diberkati, kita panas hati. Ada seperti itu di tempat ini? Saudara disakiti, pembalasan adalah hak Tuhan. Tuhan, balas dia, balas dia. Ada seperti itu? Tidak ada di tempat ini saudara ya. Seringkali kita bilang, Tuhan jangan berkati dia. Nah ini Yunus seperti itu saudara. Dia tidak bisa menggambarkan Yesus yang sempurna. Karena Yesus taat. Tadi saya sudah bilang itu saudara ya. Tapi dia tahu siapa Tuhannya. Nah ini yang kita mesti tahu. Kita mesti kenal siapa Tuhan kita. Dia penyayang, pengasih, graceful, merciful, panjang sabar, long suffering. Apalagi berlimpah kasih setianya. Kalau saudara datang pada Tuhan, ini atribut Tuhan yang saudara mesti pegang. Ini atribut Tuhan yang saudara mesti kenal. Kita kembali ke Keluaran, waktu kita hampir habis saudara. Keluaran 34. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah. Ini saudara lihat, ini seperti ada kontradiksi di sini. Tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Saudara ini kutuk keturunan saudara. Ya, saudara lihat ini, Tuhan itu tidak sekali-kali. Nah saudara lihat, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Jadi kesalahan, pelanggaran, dosa itu semuanya sama tapi beda tingkatan. Kesalahan itu mungkin lebih kecil, pelanggaran lebih besar sedikit, dosa lebih besar lagi. Tapi semuanya saudara, tidak ada dosa besar, dosa kecil.
Kalau saudara datang sama Tuhan, dosa saudara merah seperti kirmisi, Tuhan bilang apa? Aku putihkan seputih salju. Ya. Nah, tapi dia bilang apa? Tidak sekali-kali Tuhan itu membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Maksudnya apa? Kalau kita tidak datang pada Tuhan, dosa saudara sekecil apapun itu bisa bawa saudara ke neraka, saudara. Kalau saudara tidak punya Yesus Kristus dalam hidup saudara, dosa saudara sekecil apapun bisa bawa saudara ke neraka. Ya. Dan Tuhan sedang bilang gini, memang Tuhan terikat dengan perjanjiannya dalam hukum Taurat. Dalam hukum Taurat itu saudara, Tuhan bilang apa? Kesalahan bapak itu bukan bapak yang tanggung sendiri, anak-anaknya bisa tanggung, bahkan sampai cucunya, cicitnya saudara. Keturunan ketiga dan keempat. Inilah dari sini dapat kita lihat ada yang bilang tentang kutuk keturunan. Saudara masih dapat ini di daerah kita. Kalau ada yang sakit, saudara pergi ya berdoa. Dosa apa kamu? Sakit selalu dihubungkan dengan dosa. Dia bilang, saya udah minta ampun, saya tidak buat dosa lagi. Hebat sekali. Kalau gitu cari, dosa orang tuamu apa? Cari. Orang tuamu pernah buat dosa apa? Orang tua saya tidak ada dosa. Kakekmu dosa apa? Cari lagi kakeknya dosa apa? Saudara, saya mau bilang, kalau saudara ada dalam Kristus hari ini, saudara percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara tahu bahwa saudara lahir baru. Tidak ada lagi kutuk apapun juga dalam hidup saudara dan saya. Karena apa? Firman Tuhan berkata, Yesus tergantung di atas kayu salib untuk menanggung setiap kutuk yang harusnya saudara dan saya terima. Amin saudara, Galatia pasal 3:13 itu bilang gitu. Kita harus buka lagi saudara. Termasuk kutuk keturunan. Termasuk kutuk keturunan saudara. Coba kita lihat ayatnya. Yeremia 31 ayat 29. Pada waktu itu, saudara garis bawahi pada waktu itu. Orang tidak akan berkata lagi, ayah makan buah mentah, gigi anak-anaknya jadi ngilu. Maksudnya apa? Buah mentah itu buah yang asam itu saudara. Ayah yang makan buah asam, anak yang giginya ngilu. Harusnya ayah yang makan buah asam, ayah yang giginya ngilu, betul tidak saudara? Tapi ayah yang makan buah asam, anak-anaknya yang giginya ngilu. Ini kutuk keturunan saudara. Ya, pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi. Maksudnya apa? Pada waktu itu, pada waktu kapan saudara? Pada waktu perjanjian yang baru dibuat. Pada waktu Tuhan buat satu perjanjian yang baru di atas kayu salib. Firman Tuhan berkata, nanti kalau saudara baca di Yeremia itu di bawahnya dia akan buat perjanjian yang baru. Tapi ini bicara tentang karya Kristus di atas kayu salib. Saudara tahu kapan kutuk keturunan itu dipatahkan oleh Yesus? Waktu Yesus ambil anggur asam. Dia minum anggur asam itu saudara. Dia patahkan kutuk keturunan itu. Dia berkata, semua kutuk keturunan aku sudah ambil di atas tubuhku. Sehingga apa hari ini saudara? Kalau saudara percaya pada Yesus, tidak ada lagi kutuk keturunan dalam hidup saudara dan saya. Mungkin saudara berkata, pendeta, pastor, kok saya lihat masih ada, kenyataannya masih ada. Ya, masih ada dalam keluarga saya, masih ada dalam orang, saya lihat di hidup orang-orang, sekalipun mereka datang gereja, sekalipun mereka orang percaya. Saya bilang gini saudara, itu bukan dari Tuhan, itu tipuan iblis. Karena berkat dan kutuk itu harus dari Tuhan. Kalau hari ini Tuhan tidak lagi kasih kutuk, berarti kutuk itu sebuah tipuan yang iblis mau taruh dalam hidup anak-anak Tuhan. Tapi itu bukan kutuk dari Tuhan. Nah bagaimana kutuk itu bisa masuk saudara? Cepat saja Amsal 26 ayat yang kedua. Amsal 26 ayat yang kedua. Seperti burung pipit mengirap, burung layang-layang terbang. Demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan. Kutuk tanpa alasan tidak akan. Jadi kalau kutuk mau ada, itu harus ada alasannya saudara. Alasannya adalah kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib, saudara masih ada dalam kutuk. Kalau saudara tidak punya Yesus dalam hidup saudara, mungkin saudara masih bisa ada dalam kutuk. Tapi kalau saudara punya Yesus dalam hidup saudara, saudara tidak lagi ada dalam kutuk. Tapi kalau saudara masih bisa alami seolah-olah masih ada kutuk dalam hidup saudara, atau saudara lihat orang-orang yang sudah percaya Yesus tapi di hidupnya seperti ada kutuk keturunan, ada kutuk apapun juga, itu tipuan iblis. Saya mau kasih tahu saudara, apa hubungannya burung pipit dengan kutuk? Apa hubungannya burung pipit dengan kutuk? Kenapa dikatakan burung pipit mengirap, burung layang-layang terbang? Apa hubungannya dengan kutuk saudara? Coba kita lihat penjelasannya Yesus bicara apa tentang burung pipit saudara.
Matius pasal 10 ayat 29. Bukankah burung pipit dijual harganya berapa? 2 ekor seduit. Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Ayat yang ke-30. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Coba kita lihat di Lukas, penjelasan kedua tentang burung pipit dari Yesus. Bukankah burung pipit dijual berapa harganya? 5 ekor? 5 ekor? 2 duit. Tadi berapa? 2 ekor? 1 duit. Ayo kita berhitung. Kalau 2 ekor, 1 duit. Kalau 2 duit, dapat berapa? Berapa? 4 kan? Kenapa di sini disebut 5? Apakah Yesus salah hitung? Apakah Yesus ini tidak tahu matematika? Kenapa disebut 5? Kenapa Yesus sebut 5, saudara? Karena Yesus bilang burung pipit itu burung yang sangat murah. Kalau orang jual burung pipit, orang bayar 1 dapat 2. Tapi kalau orang bayar 2 dapatnya bukan cuma 4, dapat 5. Kalau orang bayar 3 mungkin dapatnya bukan lagi 6, mungkin bisa 10. Kalau saudara beli barang, semakin beli semakin dapat banyak, itu barang yang murahan saudara. Betul tidak saudara? Diobral, barang yang tidak laku mungkin saudara. Barang yang kurang berharga diobral, beli sedikit dapat banyak, betul tidak saudara? Barang obral. Tuhan bilang gini saudara, kalau burung pipit saja yang harganya harga obral, murah, itu pun kalau Tuhan tidak izinkan jatuh, dia tidak akan jatuh. Apalagi hidup saudara dan saya yang jauh lebih berharga daripada burung pipit itu saudara. Kalau saudara bisa lihat hidup saudara lebih rendah daripada burung pipit, kapan itu saudara? Kalau saudara merasa Tuhan bisa tinggalkan hidup saudara. Kalau saudara merasa bahwa saudara Tuhan bisa biarkan saudara berjalan sendirian. Kalau saudara merasa Tuhan tidak sayang sama saudara, itu artinya saudara sedang menaruh di nilai hidup saudara lebih rendah daripada burung pipit. Pada saat itulah saudara, kutuk itu bisa sepertinya masuk dalam hidup saudara. Ketika saudara mulai meragukan kasih Tuhan dalam hidup saudara. Amin saudara. Burung pipit mengirap, burung layang-layang terbang. Kutuk tidak akan kena tanpa alasan. Makanya iblis punya strategi. Dia selalu tipu pikiran saudara. Apa saudara? Buat saudara meragukan Tuhan dalam hidup saudara. Waktu saudara meragukan Tuhan. Waktu saudara tidak percaya kasih Tuhan dalam hidup saudara. Waktu saudara tidak percaya Tuhan sayang sama saudara. Waktu saudara tidak percaya Tuhan cinta sama hidup saudara. Disitulah saudara mulai ragu sama Tuhan. Pada saat saudara ragu sama Tuhan, disitulah iblis punya celah untuk masuk dan menguasai hidup saudara. Dia tidak bisa merasuk saudara, tapi dia bisa ambil banyak hal yang penting dalam hidup saudara. Dia bisa ambil sukacitamu. Dia bisa ambil apa yang Tuhan bayar buat hidup saudara. Dia bisa buat saudara stres. Dia buat saudara depresi. Bahkan mungkin bisa buat saudara bisa sampai bunuh diri. Gara-gara apa? Saudara tidak percaya Tuhan sayang sama hidup saudara. Amin. Maka saudara bisa lihat kenapa seperti ada kutuk. Kenapa seperti ada kutuk. Tuhan tidak pernah kasih kutuk. Tapi apa yang kita percaya tentang Tuhan. Apa yang saudara percaya tentang Tuhan hari ini waktu saudara datang pada Tuhan. Kita kembali kita keluar ini yang terakhir saudara. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8, Keluaran 34. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah. Ini satu pelajaran yang bagus sekali. Apa dasar saudara menyembah Tuhan? Penyembahan itu bukan sekedar saudara nyanyi-nyanyi. Bukan sekedar saudara nyanyi-nyanyi. Penyembahan itu keluar dari hidup saudara didasarkan atas pengenalan akan siapa Tuhan dalam hidup saudara. Amin saudara. Waktu saudara menyembah Tuhan. Makanya pilih lagu-lagu yang bagi pemimpin pujian, lagu-lagu yang memang sesuai dengan Injil. Sehingga apa saudara? Dari dasar itulah saudara kenal Tuhan, saudara bisa menyembah Tuhan. Amin saudara. Dari pengenalan itu saudara sujud menyembah Tuhan, saudara bisa datang pada Tuhan. Siapa Tuhan dalam hidup saudara?
Tuhan kenalkan atributnya. Yahweh, Yahweh. Siapa Yahweh itu? 3 atribut utama. Merciful, gracious, and justice. 3 hal ini saudara. Dia penuh dengan kemurahan, dia penuh dengan kasih karunia, tapi dia juga Allah yang adil. 3 ini berjumpa di atas kayu salib. Karena kemurahannya sudah diluputkan dari penghukuman. Karena keadilannya dia ambil semua penghukuman atas hidup saudara. Karena kasih karunia-Nya sudah diberikan hidup yang baru oleh kebangkitannya. Sudah diberikan Roh Kudusnya, pribadinya dalam hidup saudara saya. Amin saudara.